Oke, terima kasih Kakak Eugene buat pelayanannya. Iya, selamat siang anak-anak kelas 10 sampai 12. Perkenalkan sebelumnya buat yang kelas 11, 12 mungkin yang belum kenal Miss ya, 11, 10 ya. Karena nggak Miss ajar begitu, nama Miss Nima, Miss mengajar kimia kelas 12 begitu. Jadi glad to know you. Miss tahu kelas 10 itu karena guru-guru doain doang. Jadi kayak baru kali ini tahu yang namanya George yang aktif banget, ya kan? Baru tahu ada yang namanya siapa? Jason, Jordan, Sarah, ya Matthew, Daryl, itu Winola gitu ya. Itu banyak yang Miss belum tahu mukanya gitu ya, tapi hanya tahu namanya ya. Tapi Miss seneng ya kita ada di sini sama-sama ya di SMA Tunas Bangsa. Karena Miss percaya kalau Miss dapat kesempatan untuk ketemu kalian ya, Miss dan juga guru-guru yang lain pastinya Tuhan punya rencana untuk kita, baik untuk Miss maupun juga untuk anak-anakku terkasih sekalian begitu. Nah, hari ini buat Miss tuh hari yang sangat luar biasa ya. Kita gimana nggak luar biasa ya? Kita tuh hari ini ibarat kalau makan, kita itu dapat 4 sehat, 5 sempurna. Coba bayangin ya kan? Pagi-pagi tadi kita udah dapat knowledge ya. Jam pertama kita belajar sesuai mata pelajaran di kelas masing-masing. Berarti kita tambah pinter ya, knowledge kita tambah. Siangnya, jam kedua, kita belajar soft skill bersama dengan Universitas Podomoro, khususnya tentang entrepreneurship. Soft skill-nya nambah, wow ya, selain kita knowledge-nya nambah, soft skill-nya nambah. Terus siang ini, ya sebelum kita makan siang, tahan sebentar, begitu ya, kita dapat kesempatan untuk bertumbuh secara rohani juga. Wow, itu luar biasa banget, paket komplit banget. Jadi hari Jumat ditutup ya weekdays kita ini dengan paket komplit yang pastinya akan menambah kesehatan ya, baik secara knowledge, soft skill, dan juga kerohanian kita. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa sih kata Tuhan untuk kita ya?
Apa sih firman Tuhan untuk kita Jumat ini? Mari kita sama-sama berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang memilih kami sejak semula, dan yang menaruh tujuan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang ketika di dunia ini Engkau Tuhan tempatkan kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi kasih Tuhan, kami boleh jadi terang Tuhan, dimanapun kami berada. Khususnya untuk setiap anak-anak-Mu kelas 10, 11, dan 12 Tuhan yang saat ini masih Engkau bentuk, Engkau proses Tuhan, yang masih dalam perjalanan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, chapel kami siang hari ini boleh menolong kami untuk mengerti lebih lagi siapa kami, mengerti lebih lagi siapa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengerti harus bagaimana kami mengisi kehidupan kami. Biar setiap hati kami Tuhan, Engkau berikan seperti tanah yang baik, sehingga untuk setiap firman yang Tuhan tabur, yang kami terima Tuhan, biarlah benih firman itu boleh bertumbuh, boleh berakar kuat dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh ke atas Tuhan, kami bahkan boleh berbuah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Pimpin chapel kami yang singkat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes. Ya, Miss nggak panjang-panjang karena Miss belum kuliah teologi kayak Mr. Randi. Jadi Miss coba secara singkat, tapi semoga kalian menangkap apa yang Miss sampaikan. Nah, Miss mau share screen sedikit. Iya, kalau ini lagi happening banget, lagi viral banget ya. Pasti tahu dong ya, siapa sih kedua kakak yang ada di screen kalian saat ini? Tahu semua pasti ya? Atau ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu mungkin? Miss penasaran kalau ada yang nggak tahu. Coba Miss cari tahu ya, apakah semuanya kenal dan tahu siapa sih mereka berdua ini? Coba. Miss mau tunjuk kelas 10, karena kelas 10 Miss kan belum pernah ketemu di kelas ya. Untuk unmute. Oh, gelap. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat, Miss? Oh, sudah. Ya, Ya. ya. Terima kasih. Semoga di Mr. Rudi juga sudah terlihat ya, Sir ya. Sebentar saya otak-atik. Ya, kelas 10 itu tadi kan udah George terus ya. Miss mau denger dong suaranya. Ada Adiel di sini. Adiel ada nggak ya? Ada. Yeay. Halo Adiel, salam kenal. Ya, Adiel, kalau yang di screen ini kamu tahu nggak mereka tuh siapa? Yang pemenang badminton ya kalau nggak salah ya, lupa namanya. Oh ya ampun, kamu update berarti ya. Aku nggak nonton Tokyo Olympics, Miss, maafin aja. Oh, oke. Thank you Adiel. Ya bener banget yang dijawab Adiel. Ini yang pemenang ya Tokyo Olympics ya. Dia menang ganda putri ya, mempersembahkan emas untuk Indonesia. Wow, keren banget. Hebat nggak sih orang-orang ini ya? Ini namanya kakaknya Gracia Poli ya. Bukan poliklinik ya, tapi Gracia Poli. Yang ini namanya adalah kakak Apriani Rahayu. Yang mereka ganda putri. Nah, faktanya tuh ternyata mereka beda jauh loh ya usianya. Yang kakak Apriani ini usianya baru 23, tapi Kak Gracia-nya udah 33 tahun. Nah, meskipun beda 10 tahun, tapi mereka bisa bekerja sama dengan baik. Wah, hebat banget ya. Terus Kak Gracia ini udah mau pensiun sebenarnya ya, sebelum dipasangkan sama Kak Apriani ini, karena dia katanya salah satu atlet tertua ya yang memenangkan Olimpiade, dapat emas gitu. Tapi akhirnya dia dipasangkan sama Kak Apriani dan akhirnya dia dapat deh emas di Olimpiade. Luar biasa banget ya. Olimpiade terakhir dia udah mau mundur karena rekan timnya dia juga ganda putri sebelumnya itu cedera gitu ya. Jadi dia udah mau mundur. Tapi Tuhan berkata lain ya, dia pertemukan dia sama Apriani. Luar biasa. Kalau buat Miss, ini mereka berdua orang-orang hebat ya kan? Gimana, setuju ya? Mereka adalah orang-orang hebat begitu. Nah, siapa di sini dari anak-anakku yang terkasih ada yang pengen jadi
orang hebat dalam hidupnya? Coba dong, Miss mau kalian raise your hand kalau kalian pengen jadi orang hebat. Coba pakai reaction, terus pakai raise hand. Siapa yang mau jadi orang hebat dalam hidupnya? Wah, banyak yang mau jadi orang hebat. Amin, amin, amin ya. Kami doakan pasti kalian. Wah, keren, keren. Mau jadi orang hebat pasti ya. Mau jadi kayak Kak Apriani, Miss, aku mau menang Olimpiade bulu tangkis, tapi aku belum bisa main bulu tangkis gitu ya. Nggak bisa kalau gitu ya, harus latihan gitu. Wah, banyak banget yang mau jadi orang hebat, luar biasa. Orang hebat, orang keren ya. Orang yang bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Banyak keren-keren. Oke, amin. Itu udah sesuatu yang bagus banget kalau kalian tuh punya cita-cita jadi orang hebat. Itu keren. Berarti kalian punya motivasi dalam hidup kalian, punya motivasi ya dalam diri kalian, itu keren banget. Nah, orang hebat itu orang yang seperti apa sih? Nah, Miss mau kita sama-sama baca ya tentang Roma 12 ya. Miss mau minta beberapa siswa untuk mewakili. Kita mau baca Roma 12. Anak-anak yang ada gadget boleh dibuka Roma 12-nya atau nanti di screen. Ya, nanti akan Miss tampilkan ayat 1 sampai ayat 5 ya. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 5. Oke. Nah, untuk ayat 1, Miss mau minta tolong Joshua 12 IPA ada di sini enggak? Ada Jos di sini? Ada, Miss. Ada, iya. Miss senang banget sama Joshua soalnya anaknya aktif ya di kelas, Miss. Nanti bacain ayat 1 ya, Jos. Miss tampilkan di screen. Oke, Miss. Oke, kemudian ayat 2, Miss mau minta tolong Yoka. Bisa, Yoka? Roma 12 ayat 2, nanti Miss minta tolong dibacain ya, Yoka ya. Mic-nya nggak bisa. Oke. Berarti Miss pindah ke siapa ya? Miss cari yang close cam. Ayat 2-nya. Dulce ada nggak di sini, Dulce? Apakah Dulce ada? Hai Dulce, apakah Dulce ada di sini? Bisa? Oke, berarti nanti Dulce Miss minta tolong baca ayat 2. Oke, terus nanti ayat 3-nya Miss minta tolong guru ya, siapa ya? Enggak, bukan yang record. Oke, Miss minta tolong Miss Mihan ada di sini kan ya, Miss Mihan ya? Baca ayat 3 ya, Miss Mihan. Kemudian ayat Sorry, ayatnya di mana, Miss? Bisa nanti saya ditampilkan tampilkan di screen. Saya tampilkan di screen. Ayat 4, nanti Miss minta tolong yang 10 IPS siapa ya? 10 IPS, Miss tuh biar kenal, karena nanti Miss juga nggak akan ngajar sampai kelas 20 ya. Kelas 20, kelas 12. Darren Christian Sandri, ada nggak Darren? Darren ada di sini? Darren, ada? Oh, tidak ada. Next ya, berarti ya 10 IPS ya. Darren kemana ya? 10 IPS, Miss mau minta tolong Kenneth. Ada Kenneth? Hai Kenneth, 10 IPS. Wah, Kenneth-nya juga nggak ada. Gimana nih Pak Ani ya Kenneth ya? Oke, kalau gitu yang cewek mungkin ada ya. Serista ada, Serista?
Ada ya? Ya, nanti Miss minta tolong ya Serista ya. Nanti Miss tampilkan ayatnya di depan. Serista, kemudian terakhir ayat 5 nanti akan Miss bacakan. Oke, mari kita mulai membaca. Tunggu sebentar, Miss akan share screen. Nah, kita baca ya Roma 12 ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1, silahkan Jos. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Pada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Oke, Doce ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, Miss Nihan, silakan. Sorry agak noisy di sini ya. Oke, Oke, ayat Miss. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Larissa. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Oke, ayat terakhir. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ini ayat yang menarik ya buat Miss gitu ya. Miss dapat ayat ini dulu waktu SMA sama seperti kalian ya. Nah, dari ayat 1 kita mau lihat one by one ya. Di sini ya, di surat Roma dinasihatkan kepada jemaat Tuhan saat itu dan pastinya masih relevan juga buat jemaat kita Tuhan saat ini, yaitu kita seperti ini nasihatnya. Karena itu, anak-anak, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, ayat yang sangat powerful ya. Ibadah yang sejati. Kita tiap Jumat chapel ya. Terus tiap minggu ke gereja meskipun masih online ya kan. Kemudian misalnya masih ada yang ikut komsel ya, masih ada yang ikut pemuritan, masih ada yang kompak juga kita ya tiap Jumat ya dan lain sebagainya. Tiap pagi mengerjakan devotion ya, tiap pagi devotion di kelas. Wah, banyak loh ya bentuk ibadah kita. Masih ada yang puasa ya kan, masih ada yang pelayanan juga dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Itu benar adalah ibadah. Chapel kita ini juga ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita devote, kita persembahkan ya waktu kita kepada Tuhan, ini akan jadi ibadah kita kepada Tuhan. Nah, tapi di sini ada penekanan lebih dalam lagi bahwa ibadah yang sejati. Nah, kita pasti nggak mau dong ya, kita udah sediakan waktu, energi, tenaga kita, tapi ternyata ibadah kita tidak berkenan di hadapan Allah. Di sini dikatakan bagaimana supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Nah, ternyata ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup. Jadi ibadah tidak hanya berhenti saat chapel, jam 9:30 sampai jam 10.45 gitu ya, tidak hanya saat ibadah minggu dan lain-lainnya itu, tapi dikatakan bahwa ibadah itu ya hidup kita. Jadi bagaimana kita memandang hidup kita supaya hidup kita ini bisa menjadi penyembahan kita seutuhnya kepada Allah ya, hidup kita. Bukan hanya 1-2 jam, tapi hidup kita 24 jam, apapun yang kita lakukan, dimanapun, dengan siapapun, itu adalah ibadah kita.
Ya, jadi mulai sekarang kita mau ubah mindset kita. Ketika aku belajar di kelas, aku sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika aku sedang membantu mama cuci piring, aku sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika aku sedang menahan diri biar nggak ngomel-ngomel sama dedek karena dedek gangguin, aku sedang beribadah loh kepada Tuhan ya. Dan ketika aku sedang menyatakan perhatianku kepada temanku yang perlu ya didengarkan ketika curhat, itu juga bentuk ibadah kita kepada Tuhan. So, hidup kita seutuhnya adalah ibadah. Nah, ibadah kita ini adalah ibadah yang kudus dan berkenan kepada Allah ketika kita devote seluruh hidup kita untuk Tuhan. So, mulai sekarang kita mau ubah mindset kita ya. Hidup kita adalah ibadah kita. Dan yang kedua, dikatakan bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hidup kita sebagai ibadah kita, itu di sini ada tuntunan yang dikatakan bahwa kita itu nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi ya, jadi lawan dari serupa dengan dunia apa, Miss? Berubah oleh pembaharuan budi. Berubahnya kenapa harus berubah sih gitu? Kita harus mengalami perubahan budi gitu ya, supaya kita tuh bisa tahu mana yang jadi kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Begitu. Jadi kita harus cek selalu gitu ya, apakah kita melakukan sesuatu itu masuk 3 kriteria ini ya. Jadi apakah itu baik, berkenan kepada Allah dan sempurna ya, karena Allah Bapa kita itu Allah yang sempurna. Ya, standarnya dia itu sempurna. Makanya tadi seluruh hidup kita, tidak hanya 1-2 jam ibadah kita. Nah, untuk kita bisa tahu ya mana yang menjadi kehendak Allah yang demikian, tuh kita harus mengalami pembaharuan budi. Nah, selalu ya kita itu pasti akan dapat challenge, akan dapat tantangan dan godaan gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Apa yang ditawarkan dunia seringkali lebih kelihatan menarik ya. Kemasannya lebih menarik, lebih menggoda ya, lebih enak kayaknya Miss gitu ya, daripada aku harus devote hidupku buat Tuhan gitu ya. Dibanding aku harus mendengarkan guruku ya di kelas ya, capek Miss di depan layar dengerin orang ngomong di layar doang, nggak ada bentuk fisiknya ya, yang kulihat hanya kotak layarnya aja gitu ya. Capek Miss, mataku capek, fisikku capek, psikisku capek, aku lelah gitu ya. Aku lelah Miss, aku nggak mau hidup kayak gini. Oke, iya betul ya. Mana ada yang mau seperti ini? Tapi karena kita adalah anak-anak yang sudah mengalami pembaharuan budi, maka kita pasti bisa kok ya memilih yang balik lagi tadi, yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna gitu ya. Nah, gimana sih biar kita bisa mengalami pembaharuan budi? Ya, gimana ya gitu. Nah, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu anak-anak, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ya, kita bersyukur kita punya waktu chapel seperti ini. Miss ingat dulu Miss sekolah di SMA negeri, jadi tidak ada chapel yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kami kelas 10, 11, 12 yang Kristen itu punya namanya Persekutuan Siswa Kristen PSK ya. Persekutuan Siswa Kristen zaman itu namanya. Nah, kami itu belajar banyak banget untuk mandiri dari sana. Jadi kami itu belajar bikin surat untuk mengundang pembicara setiap Jumat pulang sekolah. Ya, jadi tiap Jumat teman-teman kami yang Muslim Jumatan di musola sekolah, kami yang Kristen itu ada persekutuan gitu ya, di salah satu kelas yang kami pinjam. Kami mengajukan surat juga ke pihak sekolah pinjam ruang kelas tertentu. Karena kan kalau di negeri yang Kristen sedikit gitu ya. Sampai satu masa sekolah mengeluarkan peraturan baru kalau orang asing nggak boleh masuk lingkungan sekolah di jam sekolah. Nah, padahal biasanya yang mengisi persekutuan kami itu kakak-kakak alumni ya yang udah kuliah di Undip gitu ya, karena sekolah Miss dulu di Semarang dekat sama kampus dan memang banyak kakak kelas Miss yang melanjutkan di Undip gitu ya. Jadi rata-rata memang mahasiswa Undip.
yang mengisi persekutuan di sekolah kami gitu ya. Jadi kami sedih gitu. Jadi tiap Jumat kami nggak bisa bikin persekutuan karena nggak ada pembicaranya. Jadi biasanya kami nyanyi terus doa bareng, atau kalau ada yang mau sharing 1-2 gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang bisa jadi pembicara karena ada aturan baru dari sekolah. Kami sedih banget. Itu berlangsung setahun gitu ya. Terus kami kayak, lu gimana dong Kak? Kita tanya ke alumni gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalian tetap aja kumpul tiap Jumat gitu ya. Tadinya yang datang misalnya 20-an orang, lama-lama jadi 15, lama-lama tinggal 10 orang, lama-lama 5 orang gitu ya. Sedih banget. Sampai akhirnya waktu Miss kelas 12 baru deh sekolah mulai melunak gitu ya. Kakak alumninya boleh masuk, boleh bantuin kita buat bikin chapel gitu ya. Nah, di sini kita bersyukur banget di TP ya, chapelnya udah diorganisasi demikian hingga ya sama Bapak Ibu guru gitu ya, sama OSIS bekerja sama dengan beberapa dari kita gitu ya untuk bikin chapel. Jadi di sini kita bisa gitu ya belajar tentang firman Tuhan. Nah, ketika kita belajar tentang firman Tuhan, maka nanti akan terjadi tuh tadi yang di ayat 2 yang namanya pembaharuan budi. Ketika pikiran kita diperbarui terus sama firman Tuhan, maka kita juga pasti bisa yang ayat 3 ini. Bagaimana kita bisa menguasai diri menurut ukuran iman, ya. Kita nggak tergoda untuk overthinking, pikirannya jadi free thinkers yang kemana-mana gitu ya, jadi liar pikirannya. Aku nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana, lama-lama aku mau bunuh diri aja deh gitu ya. Enggak, kita nggak tergoda ke sana. Karena kita punya firman yang tiap waktu ditaburkan. Tiap pagi diperdengarkan ke kalian ya. Firman itu jangan sampai lewat gitu aja dari kita, dari hidup kita ya. Biarkan firman itu kita terima ya, biarkan hati kita tuh jadi tanah yang baik. Biar firman itu jatuh ke hati kita dan dia mau bertumbuh di sana ya. Jangan lewatkan tiap kesempatan firman itu datang ke kita untuk dia bertumbuh. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Nah, pembaharuan budi, kemudian penguasaan diri kita itu tuh akhirnya akan datang ke sini bahwa kita satu dengan yang lain itu adalah anggota, ya, anggota satu dengan yang lain yang punya tugasnya masing-masing. Sehingga kita tahu di sini fakta bahwa kita punya tugas, ya, masing-masing kita nggak sama. Ya tadi Serista sama Joshua itu tugasnya nggak sama. Memang pribadinya juga berbeda, ya. Dulce ya dengan Darren gitu ya itu juga berbeda, ya. Punya tugas masing-masing juga. Jadi tiap kita nggak ada yang invisible ya guys. Tiap kita, baik kita tuh introvert maupun extrovert, baik kita itu pintar di pelajaran maupun pintar di public speaking ya, atau pintar main musik atau bakat lain bahkan yang belum diketahui orang gitu ya. Tapi masing-masing kita yang jelas ada tugasnya ya. Sama seperti yang tadi kita terima waktu kita sama Podomoro, Pak Wisnu bilang bahwa Tuhan itu kasih tujuan buat kita ya. Ketika kita itu ada di dunia ini, masing-masing kita pun punya tujuan. Jadi jangan pernah merasa ya hidupku gini aja Miss, mengalir ya. Kalau yang anak IPS pasti tahu ya, kalau air mengalir itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi jangan hidupnya mengalir ya. Hidup kita adalah hidup yang mengikuti tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan berikan ya sejak semula ya. Bahkan ketika kita belum lahir ke dunia, Tuhan udah taruh ya tujuan itu. Sampai kita dititipkan ke orang tua kita diutus ke dunia ya, lahir sebagai seorang bayi, kita mulai dipersiapkan agar kita bisa memenuhi dan mengerjakan tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, yang kedua adalah karena kita punya tugas yang tidak sama, maka ketika kita tidak mengerjakan tugas kita, akan ada bagian atau anggota tubuh lain yang akan kesulitan begitu. Jadi kamu itu penting. Ya, katakan sama dirimu, aku penting ya. Tidak ada yang tidak penting ya. Semua baik besar kecil ya, baik itu kuat lemah, baik itu tadi misalnya introvert, extrovert ya, baik itu pintar math maupun pintar bahasa Inggris, semuanya penting ya. Kamu penting. Ingat itu ya. Nggak ada yang tidak penting. Jangan pernah merasa dirimu tidak penting. Kenapa?
Kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu itu, pasti ada bagian lain yang akan kesulitan karena kamu penting, begitu ya. Jadi bagian kita adalah cari tahu apa sih tugasku. Kalau pelajar tugasnya belajar, betul ya. Kalau guru tugasnya mengajar, betul. Kalau dokter memeriksa orang, yang memberikan obat, betul. Kalau apoteker meresepkan obat, betul ya, dan seterusnya. Demikian juga kita. Kita punya tugas masing-masing. Mari kita cari tahu. Nah, gitu ya. Apa sih makna anggota seorang terhadap yang lain? Ya, kalau biasanya diilustrasikan dengan body part, Miss punya ini. Ya, ada yang tahu nggak? Ini tuh apa ya? Gambar di depan ini tuh gambar apa sih? Ada yang punya ide, boleh ditulis di chat box, biar Miss tahu kalau kalian masih sama Miss juga nih. Apa sih ini gambar apa? Roda gigi. Oh, Brian, kamu pintar banget. Cockwheel. Oke, Yoka. Ada lagi? Apa sih ini? Permen. Apa Honey Stars ya? Honey Stars, makanan anak Miss ya. Apa sih ini? Matahari. Apa ya gitu. Yes, bener banget. Ini tuh roda gigi ya. Ya, bener banget Selo, Yoka. Jadi kalau yang belajar fisika mungkin lebih ngerti ya. Ini tuh part yang kecil ya, tapi ada di semua mesin. Bener gitu ya Miss Meli ya? Takut salah ngomong nih ya, fisika soalnya. Tapi ada di semua part mesin dan dia dibutuhkan. Ya, gear. Oh iya, gear ya. Bener banget. Dan dia dibutuhkan ya. Kalau dia nggak bekerja dengan baik, dia nggak mau melakukan tugasnya, mesinnya nggak bisa jalan. Ya. Kalau mesinnya nggak jalan, ya maka tidak bisa melakukan fungsinya. Gitu. Nah, jadi gear itu apa sih, Miss? Gitu ya. Gear itu kerjanya gimana sih, Miss? Ini Miss nemu gambar yang GIF kayak gini. Jadi dia itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan mereka itu bekerja sama untuk bisa bergerak ya supaya mesinnya itu bekerja gitu ya dengan baik, bisa menjalankan fungsinya. Misalnya mesin apa ya? Jam tangan mungkin, atau mesin di pabrik, atau mesin-mesin yang lain gitu ya. Kendaraan ya, mungkin kendaraan bermotor ada juga gearnya ya, begitu. Bayangkan kalau yang kecil ini merasa bahwa aku kecil gitu ya, jadi udahlah aku kecil ini, aku nggak penting, aku diem aja gitu kan. Itu ada yang gedean, lebih gede dari aku gitu ya, dia aja lah yang kerja, dia kan yang gedean gitu, aku kan kecil, diem aja lah, nggak penting gitu. Wah, nggak kebayang ya kalau dia diem gitu ya, si roda kecil ini, si gear kecil, si gigi kecil ini diem, yang sedang sama yang gede ya pasti juga akan diem loh ya. Nah itu kalau yang kecil nggak mau muter, yang gede sama yang sedang juga akan nggak mau muter gitu, akan stuck gitu ya, akan ngelok gitu, nggak mau jalan. Nah ini menurut saya adalah ilustrasi yang sangat menarik ya. Ketika mungkin kita merasa aku masih kecil lah, Miss. Orang kalau misalnya aku ngomong gitu, aku suka dibilang, anak kecil sih ngomong apa gitu ya, misalnya. Gitu, Miss, aku sering dibilang gitu. Enggak, gitu ya. Ya, mungkin sekarang kamu belum kelihatan, tapi kamu tuh sedang diproses, ya. Kamu sedang dibentuk sampai nanti tiba waktunya kamu tuh memenuhi tujuanmu, ya. Jadi jangan pernah merasa kecil. Sekali lagi ingat, kamu itu penting gitu ya. Kamu itu penting. Nah, jadi untuk menutup ya chapel kita siang hari ini, Miss mau tutup dengan ini ya, dengan quotes dari yang Miss sempat bikin tadi ya. Jadi semuanya tadi, hampir semuanya mau jadi orang hebat, kecuali mungkin yang masih ke toilet, jadi nggak sempat raise hand gitu ya. Tapi mostly tadi raise hand kalau misalnya, siapa yang mau jadi orang hebat? Aku, Miss. Gitu ya. Dengan mantap, dengan penuh harapan, aku mau jadi orang hebat, Miss. Gitu ya. Nah, menurut Miss, orang hebat adalah orang yang bisa memenuhi tujuan Allah menciptakan dirinya. Ya, entah itu kecil, entah itu besar, ya. Kamu penting dan kamu itu hebat. Jadi selamat berproses sampai kamu jadi seekor kupu-kupu yang benar-benar indah ya. Kamu mungkin sekarang sedang proses keluar dari kepompong ya. Berjuanglah ya keluar dari kepompongmu. Jangan mau didistract kalau ada temenmu
ada siapapun itu yang mau membukakan kepompongmu, jangan mau ya. Itu memang terlihat lebih mudah dan lebih cepat. Wah, nanti kalau kepompongku dibuka, aku langsung keluar, aku jadi kupu-kupu dong ya. Tapi kalau kamu keluar sekarang dengan bantuan dan percepatan seperti itu, niscaya, niscaya apa itu ya? Mister Thomas, niscaya apa sih ya? Niscaya sayapmu itu nggak akan bisa berkembang dengan sempurna, ya. Sayapmu itu nggak akan kuat untuk membawamu terbang. Jadi nikmati setiap proses, anak-anak. Teruslah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan itu ibadahmu. Teruslah mau diperbaharui budimu, ya. Teruslah belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tugasmu dengan baik. Dan selamat berproses menjadi orang-orang hebat. See you 5, 10, 15 tahun lagi ya. Kami pasti akan bangga melihatmu, anak-anakku, menjadi alumni yang hebat, yang jadi berkat, yang jadi saluran kasihnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Saya kembalikan ke Misela. Ya, thank you Miss Mima ya untuk sharingnya ya, yang sangat meneguhkan kita pastinya. Ya anak-anak ya, sungguh diberkati ya di Jumat siang ini ya, sebelum kita makan makanan jasmani ya, kita sudah kenyang makanan rohani ya. Ya mudah-mudahan ya firman yang dibagikan ya itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita, karena firman ini sangat aplikatif banget ya. Ya, Miss mau teguhkan ya setiap kita ya Tuhan sudah punya tujuan, panggilan untuk hidup setiap kita, dan ya Tuhan ingin kita hidup di dalamnya gitu, untuk kita tidak menjadi serupa seperti dunia ini. Oke, ya. Thank you untuk sharingnya Miss Mima. Mungkin sedikit pengumuman dari Miss ya. Setelah ini akan ada yang PM ya tadi ya. Dan ada juga ekskul yang mengikuti ekskul musik hari ini jam 1 siang di room 10 ya, bersama Mr. AG. Bagi kalian yang tertarik tapi belum daftar, itu masih bisa ikut. Boleh langsung join aja ya nanti di room 10. Lalu yang mau ikut ekskul Fit for Life juga masih bisa. Yang tidak bisa hanya ekskul Mandarin, karena mohon maaf ya sudah terlambat mengikuti tes gitu. Dan pesan dari Miss Meli ya, nanti ada remedial fisika untuk 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 12 IPA. Oke. Jadi nanti ada remedial. Jam 1 ya Miss Meli ya, berarti ya? Ya. Oke, meet and greet dengan Miss Meli. Luar biasa ya, remedialnya penuh dengan sukacita pastinya ya. Oke, dari Miss Reni ada pengumuman tambahan? Nggak ada? Oke. Ya, kita akan menutup chapel kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu untuk hidup siap kami ya. Kami tahu Tuhan kami tidak diciptakan Tuhan menurut dunia ini, menurut ukuran dunia ini, tapi biar Tuhan kami semakin diperbarui Tuhan dari hari ke hari Tuhan, menurut dengan kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. Biar Bapak kami tahu kami ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan, yang telah Engkau sediakan, dan Engkau ingin kami hidup di dalamnya. Biar Tuhan kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami terus-menerus hanya ke dalam tangan-Mu, biar kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, God bless you ya anak-anak. Happy